Iya, sekarang sangat marak ya untuk jasa-jasa unblock email, bahkan ada yang sampai mengatasnamakan bea cukai gitu di marketplace begitu. Itu kita pastikan itu ilegal ya Mbak ya. Bahwa registrasi email melalui bea cukai ya, sekali lagi hanya untuk perangkat yang dibawa penumpang dari luar negeri. Nah, mekanismenya bisa langsung di terminal kedatangan saat itu juga. Nah, ketika sudah keluar dari bandara, itu masih bisa dilayani selama tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangan di kantor bea cukai terdekat, seperti itu. Dengan apa syaratnya? Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo, top lagu yang pasti infonya. Selamat siang pendengar setia Irama FM. Selamat hadir lagi di Irama Live Talk. Kalau kali ini kita kehadiran tamu dari Bea Cukai Magelang, dari kabupaten sebelah, tapi sebenarnya nggak kabupaten sebelah. Oke, pendengar setia Irama FM, tentunya kalau sudah ada Bea Cukai di sini berarti kita akan membahas berbagai hal terkait dengan cukai. Dan kali ini kita akan bahas tentang IMEI. Nah, kalau kemarin udah tentang gempur rokok ilegal ya, kemudian barang-barang ilegal itu berhubungan dengan bea cukai. Di sini ada yang biasa datang ke sini udah sampai hafal. Ada Mas Cahyo, kita sapa dulu. Selamat siang Mas Cahyo. Selamat siang Mbak Amel dan seluruh pendengar Radio Irama FM dimanapun Anda berada. Sungguh dingin ini ruangan, 22 derajat Celcius. Itu ada AC-nya. Oh iya, ada tulisannya. Ada tulisannya. Dan yang baru bertemu saya pertama kali, tapi udah pernah kesini? Udah lumayan sering sih Mbak. Oh, udah lumayan sering. Kalau ketemu saya baru pertama kali. Ada Mas Dimas di sini. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang Kak Amel, selamat siang pendengar setia Irama FM. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik sekali. Karena cuacanya kan hujan panas nih. Ya. Kebetulan cuacanya syahdu ya. Iya betul. Oke deh, kali ini ada Mas Dimas dan Mas Cahyo yang akan ngobrol-ngobrol dengan pendengar setia Irama FM. Tapi sebelum ngobrol biasanya kompak nih, biru-biru gitu kan, seragam yang keren gitu ya, biru. Ini satu putih, ngapain Mas putih-putih di hari Kamis? Iya Mbak Amel, ini ada misi khusus ini. Misi khusus. Ada apa? Misinya putih. Misinya putih. Jadi ini seragam Kementerian Keuangan ya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai itu masih berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, seperti itu. Nah, ini salah satunya. Kami memiliki jargon itu Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Nah, terus juga Mbak Amel, ini kebetulan banget hari ini tanggal 30 Oktober, ya kan? Itu kami sedang merayakan namanya memperingati Hari Uang Republik Indonesia Mbak Amel dan seluruh. Hari Uang. Ya. Jadi mungkin sekilas untuk trivia saja pendengar Irama FM diketahui 30 Oktober itu diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Jadi kita menilik sejarah. Kalau tahun ini itu peringatan ke-79. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan kan sudah 80 tahun. Artinya waktu itu 30 Oktober 1946. Nah, ada apa di waktu itu? Jadi setelah kemerdekaan itu kan kita situasi politik masih belum stabil, seperti itu ya. Kondisi keuangan juga belum stabil. Waktu itu masih ada beberapa mata uang yang dipakai Mbak Amel. Jadi untuk diketahui, waktu ada kan kita terakhir Jepang ya, masih pakai mata uang dari Nippon, seperti itu. Terus ada kembalinya tentara Belanda yang masuk kan, waktu itu juga pakai mata uang De Java Sebeng namanya kalau nggak salah waktu itu. Nah, para pendiri bangsa waktu itu sepakat untuk kita harus punya satu mata uang, karena itu sebagai bentuk kedaulatan negara, ya kan? Sebuah negara merdeka itu bentuk kedaulatannya salah satunya dengan memiliki mata uang sendiri. Nah, sampailah di sebelum 30 Oktober itu di 29 Oktober 1946 Bapak Presiden, Wakil Presiden waktu itu Muhammad Hatta ya, itu berpidato di RRI Yogyakarta bahwa mulai besok, artinya tanggal 30 Oktober itu semua mata uang selain uang Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Gitu. Jadi
per 30 Oktober 1946 itu, jadi waktu itu belum rupiah Mbak Amel, jadi namanya uang Republik Indonesia. Jadi uangnya itu dengan ejaan lama OE ya. Jadi uang Oeyang Republik Indonesia. Diberlakukan 30 Oktober 1946. Jadi makanya itu dijadikan sebagai peringatan Hari Uang Republik Indonesia. Artinya di situ hari, ya bisa dibilang hari rayanya insan Kementerian Keuangan lah, seperti itu. Jadi tadi pagi kami upacara bersama teman-teman dari kantor pajak, BPN juga di Magelang, seperti itu. Ada titipan khusus ini. Jadi memang sejarahnya panjang gitu ya. 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, barulah kedaulatan keuangan Indonesia itu terbangun gitu ya. Ini kayaknya patut untuk mulai disebarluaskan, Mas. Iya, jadi memang patut juga masyarakat ketahui sejarah rupiah itu seperti apa, mata uang Indonesia. Jadi awalnya itu uang Republik Indonesia atau ori ya. Mungkin kalau mbah-mbah kita mungkin masih ada yang ngerti mungkin ya. Dulu ada uang ori itu, uang Republik. Mungkin kalau dulu kan repes ya mungkin ya, kalau nggak salah ada istilah repes. Jadi kalau kata rupiah sendiri sebenarnya sudah dicetuskan lama ya, kalau nggak salah sama Presiden Soekarno waktu itu. Itu ngambil dari ya bahasa Sanskerta juga, dari ada pengaruh dari India juga kan, rupiah ya kalau di India. Nah kita juga ada mengambil itu jadi ke bahasa Indonesianya rupiah gitu. Baik. Jadi hari keuangan, biar besok yang upacara nggak Kementerian Keuangan aja, jadi semuanya. Karena kita kan semuanya pakai uang gitu ya. Apalagi itu tadi disampaikan Mas Cahyo adalah bentuk kedaulatan negara. Betul. Oke deh, ini kita pindah dulu dari ngomongin soal baju putih. Kita pindah dulu ke materi utama yang mungkin pendengar setia Irama FM karena semua pakai sosial media sekarang. Siapa sih yang nggak punya sosial media? Bahkan satu orang bisa mungkin punya satu lebih sosial media, satu jenis mungkin banyak, anonim lainnya di belakangnya juga pasti banyak. Nah, banyak iklan yang nyebut email kamu diblokir. Nah, kami bisa bantu nih dengan biaya sekian, mungkin bilangnya resmi kok ini. Nah, itu kelihatan meyakinkan ya, tapi ternyata banyak banget orang yang tertipu dengan hal tersebut. Nah, buat bahas lebih dalam udah hadir juga Mas Dimas. Kalau tadi Mas Cahyo yang ngomongin soal keuangan, kita Mas Dimas dulu. Langsung aja Mas Dimas nih. Banyak pendengar yang mungkin belum tahu, apalagi pengguna handphone dari luar negeri ya kan, yang butuh kode IMEI ini. Kenapa bisa diblokir dan kenapa sekarang banyak muncul jasa unblock yang ternyata kita tahu abal-abal gitu, walaupun bilangnya resmi. Bisa dijelaskan dulu Mas? Baik, biar paham gitu. Sebelumnya mungkin kita jelaskan apa itu IMEI dulu ya. Boleh. IMEI kan itu kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity ya. Jadi itu adalah 15 digit nomor unik yang disematkan ke setiap perangkat seluler seperti ponsel, tablet atau komputer yang berfungsi layaknya kalau di manusia itu KTP yang ada sidik jarinya ya. Jadi sidik jarinya. Fungsinya apa? Fungsinya itu pertama untuk identifikasi perangkatnya, lalu untuk aktivasi jaringannya, lalu untuk pelacakan dan pemblokiran, terus biasanya untuk klaim garansi juga tuh, itu biasanya yang diminta itu IMEI-nya, kesesuaian antara IMEI yang terdaftar. Lalu ya sebagai bukti untuk legalitas terhadap sebuah perangkat itu adalah IMEI. Lalu kenapa kok diblokir sih? Jadi ceritanya dulu tuh importasi terhadap perangkat seluler itu sangat marak ya. Jadi banyak sekali handphone yang masuk ke Indonesia. Sementara di Indonesia pun juga ada beberapa handphone yang diproduksi, walaupun itu merek luar negeri, tapi beberapa brand itu juga produksinya di dalam negeri. Makanya dari Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Komdigi sekarang yang namanya, dulu Kominfo namanya, sekarang Komdigi itu melakukan pembatasan terhadap importasi ponsel tersebut dengan cara melakukan pemblokiran terhadap IMEI yang bersifat tidak legal atau ilegal begitu. Tujuannya untuk yang jelas untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal, lalu untuk melindungi konsumen dari misalnya ini nggak tahu nih perangkat selulernya nih curian apa bukan. Jadi kalau IMEI tadi kan bisa
dilaporkan pencurian ya kalau misalnya udah tercuri, jadi itu bisa dilakukan pelacakan. Lalu untuk yang jelas untuk mengendalikan peredaran barang yang berasal dari luar negeri untuk melindungi produk-produk yang diproduksi di dalam negeri, begitu sih kurang lebih. Jadi kalau produk yang diproduksi di dalam negeri itu tidak membutuhkan IMEI? Itu setelah selesai diproduksi otomatis IMEI-nya didaftarkan ke Komdigi kan, jadi gitu. jadi sudah otomatis terdaftar untuk yang produksi dalam negeri, begitu. Oke, jadi tidak perlu nambah. Tapi kalau yang bawa dari luar negeri itu ada perlu pendaftaran dan tindak Betul lanjut sekali. selanjutnya gitu ya. Ya, jadi mungkin nambahan dikit Mbak Amel. Jadi tadi terkait latar belakang ya, kenapa sih kok ada istilah blokir IMEI. Jadi memang waktu itu marak terjadinya penyelundupan lah ya, penyelundupan handphone. Jadi titik baliknya itu di 2017. Waktu itu ada rapat pimpinan tinggi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Ketua KPK, Kapolri, Kejagung, Kepala PPATK, Panglima TNI dan pihak lain terkait dengan penertiban impor berisiko tinggi atau PIBT. Jadi waktu itu memang marak penyelundupan handphone seperti itu. Terus juga peredaran handphone ilegal di dalam negeri itu, yang ilegal di dalam negeri sangat tinggi. Terus juga industri handphone di dalam negeri itu lemah. Jadi waktu itu ya lemah. Terus terjadi potensi kerugian penerimaan negara. Jadi untuk diketahui, sebelum adanya pengendalian IMEI itu negara itu dirugikan hampir 2,8 triliun per tahun seperti itu. Ya, waktu itu di tahun-tahun 2019 seperti itu. Nah, leadnya waktu itu Menteri Keuangan yang menginisiasi adanya pengendalian IMEI. Jadi memang waktu itu juga kita bersama-sama. Nah, setelah itu ada satu contoh saja. Waktu itu Direktorat Jenderal Bea Cukai itu memerintahkan Kanwil DJBJ Jakarta ya untuk melakukan enforcement atau pemberantasan lah ya, pemberantasan peredaran HKT ilegal. Waktu itu menyita sekitar 16.000 unit handphone yang diduga eks tindak pidana penyelundupan seperti itu. Jadi memang waktu itu ya bersih-bersih lah waktu itu istilahnya, ada bersih-bersih seperti itu, memang menemukan banyak sekali handphone ilegal yang beredar. Nah, tentunya itu kan masih ada kebocoran lah ya, masih ada sedikit. Kami juga tidak menampik hal tersebut, masih ada yang rembes, yang bocor. Jadi sampai sekarang pun juga masih ada istilahnya handphone yang statusnya ilegal seperti itu. Jadi ketika masyarakat membeli bukan dari istilahnya Distributor resmi. ya distributor resmi, itu potensi IMEI-nya belum terdaftarkan itu sangat tinggi. Jadi memang perlunya registrasi IMEI. Nah, kami sampaikan beberapa pihak yang terkait dalam pengendalian IMEI. Tadi sudah disebutkan ya, kalau dia produksi dalam negeri, terus juga importer ya, importer ya, itu IMEI-nya didaftarkan di Kementerian Perindustrian. Jadi produsen maupun importer akan mendaftarkan IMEI ya di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian pun juga menjadi pihak, salah satu pihak juga dalam proses registrasi IMEI. Nah, selanjutnya ada juga operator seluler ya. Operator seluler itu bisa untuk registrasi IMEI bagi wisatawan asing. Jadi kalau wisatawan asing tidak menetap di sini, dia bisa mendaftarkan IMEI melalui operator seluler ya, diberikan jangka waktu gitu ya 90 hari seperti itu. Nah, kami di Bea Cukai itu khusus untuk registrasi handphone yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Yang pertama itu, atau juga melalui mekanisme barang kiriman dari luar negeri. Misalkan Mbak Amel mau belanja iPhone via Alibaba gitu misalkan, terus kan dikirim dari luar negeri. Sepanjang Mbak Amel itu beritahukan di situ benar adalah handphone, terus disampaikan nomor IMEI-nya, nanti perusahaan jasa titipan ataupun Pos Indonesia yang akan mendaftarkan IMEI-nya gitu. Jadi memang Bea Cukai di situ sebagai pihak yang mengkolek data seperti itu ya, mengkolek data dan melaporkan ke Kominfo.
ditambah lagi juga di situ ada potensi penerimaan negara. Jadi kalau dia penumpang yang langsung datang kan ada fasilitas pembebasan, nanti juga dijelaskan lebih lanjut ada 500 USD. Di atas itu kan dikenakan. Nah, itu ada potensi penerimaan negara yang kita selamatkan. Kami sampaikan ada kondisi setelah pengendalian IMEI itu Mbak, dari tahun ke tahun penerimaan negara dari impor handphone itu meningkat seperti itu. Jadi memang tadi aturan IMEI selamatkan potensi kerugian negara 2,81 triliun per tahun gitu. Aturan pengendalian IMEI berhasil tekan peredaran ponsel ilegal. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sesuatu yang penting kita ketahui bersama, apalagi masyarakat kita di sini penerbangan internasional sudah mudah ya kita dapatkan, bahkan di YIA sudah ada internasional ya dari Malaysia. Nah, kalau ada masyarakat Purworejo misalkan yang liburan gitu dari Malaysia pulang membawa handphone, itu nanti bisa diregistrasikan di situ langsung gitu ya. Oke, ini lanjut, ngomong Mbak. begini pasti soalnya ada handphone iPhone baru nih yang keluar. Iya, berapa itu 36 atau berapa? Aduh, motor masuk saku itu. iPhone 36 belum ya, belum 17. 17. Harganya yang 36. Oke, tapi masih banyak nggak sih Mas? Maksudnya kayak kebocoran tadi disampaikan, berarti kan dengan munculnya handphone baru nih sekarang promonya di mana-mana, itu juga pasti akan lebih membuat Bea Cukai PR besar lagi nih kan. Banyak pasti yang seperti tadi disampaikan harganya sudah tinggi, pasti dengan IMEI kan harganya akan makin tinggi lagi. Banyak nggak sih yang kemudian penemuan selundupan dan lain sebagainya? Oke, jadi kami sampaikan tadi terkait istilahnya berarti pungutan negara ya tadi ya. Sebenarnya Mbak, itu kan ada fasilitas yang Betul. bisa digunakan oleh penumpang itu 500 USD itu juga cukup besar ya, 500 berapa? 8,5 8,5 ya. kurs hari ini ya. Itu memotong lah istilahnya subsidi seperti itu. Nah, atas kelebihannya baru yang dikenakan tarif. Besarannya biaya masuknya 10% dan juga ada PPN di situ 11%. Ketika masyarakat, jadi begini, kadang masyarakat nggak tahu kalau handphone yang dibeli di dalam negeri itu tidak bisa kami layani registrasi IMEI-nya. Jadi mungkin nanti nyambung ke belakang adalah tips-tipsnya, yaitu ya masyarakat harap berhati-hati, lebih teliti lagi ketika membeli perangkat telekomunikasi. Kalau memang ingin membeli yang kondisi bukan baru ya pastikan track recordnya bisa dilacak atau resmi gitu loh. Terus misalkan kalau nggak yakin bisa dicek nanti di website kami, misalkan di www.beacukai.go.id/cek IMEI. Di situ bisa kita cek. Nah, kalau cek IMEI itu kan bisa dari masing-masing handphone itu di bintang pagar 06 pagar ya. Nanti akan muncul nomor IMEI-nya, atau juga di settingan itu di informasi handphone juga bisa muncul di nomor IMEI-nya. Jadi seperti itu mungkin pengantarnya, Mbak. Oke, baik, begitu ya. Ada diskonnya, banyak diskonnya. Jadi jangan sia-siakan karena kita harus patut wajib pajak ya. Buat pendengar Irama FM yang pengen bertanya, yang mulai nunggu-nunggu iPhone ini mungkin yang banyak dipertanyakan juga, silahkan menanyakan melalui line telepon di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Nah, tadi kita ngomongin unblock IMEI ya kan, apalagi handphone sekarang mungkin ada yang ambil second gitu, ada yang unblock dan lain sebagainya di media sosial. Bahkan mereka bilang punya akses ke Komdigi. Wah, itu gimana Mas? Bener nggak sih? Bisa nggak sih? Iya, sekarang sangat marak ya untuk jasa-jasa unblock IMEI. Bahkan ada yang sampai mengatasnamakan bea cukai gitu di marketplace begitu. Itu kita pastikan itu ilegal ya Mbak ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Sayo kalau registrasi IMEI itu bisa dilakukan di Kemenperin untuk produksi dalam negeri dan impor yang jumlahnya besar. Lalu untuk yang barang penumpang dan barang kiriman itu registrasinya ada di bea cukai. Lalu tadi untuk warga negara asing yang dengan jangka waktu 90 hari tadi itu registrasinya dilakukan oleh operator seluler begitu. Dan itu yang untuk operator seluler sifatnya temporary ya, sifatnya tidak permanen dan hanya berlaku 90 hari. Jadi
untuk jasa-jasa unblock email itu kita pastikan itu ilegal. Jadi dan itu tidak permanen juga, biasanya adalah iming-imingnya. Misalnya ini permanen, tapi ternyata nanti berapa bulan udah kelok lagi jaringannya begitu. Oke, baik. Jadi itu sudah jelas ya, itu adalah modus penipuan. Jadi nambahin sedikit Mbak Amel, jadi terkait jasa unblock tadi, ada yang menawarkan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan permanen. Jadi kan itu harganya beda-beda tuh, tarifnya beda-beda. Itu sebenarnya apa ya, mekanisme ilegal lah, mereka melakukan, bisa dibilang meretas seperti itu ya, hacking atau seperti apa. Nah, tadi disampaikan juga, kami sampaikan bahwa registrasi IMEI di Bea Cukai hanya untuk penumpang yang dari luar negeri gitu. Pembelian handphone di dalam negeri itu tidak dapat dilayani registrasinya seperti itu. Nah, tadi saya mau nyampaikan apa tadi? Nah, oh ya, saya ada cerita. Jadi beberapa bulan ini itu ada yang mengatasnamakan istilahnya memanfaatkan atau dia tidak bertanggung jawab. Jadi kami kan kalau Mbak ketik di Google itu Bea Cukai Magelang, mungkin kita sembari simulasi lah ya, kita sambil mungkin masyarakat juga biar tahu, kami sampaikan kronologinya seperti apa. Jadi kalau kita ketik Bea Cukai Magelang di Google itu akan muncul di situ kantor Bea Cukai Magelang. Nah, ketika klik terus kita lihat informasi nomor handphone, di situ ada 0813 8565 7818 itu sudah tidak aktif di kami, Mbak. Jadi itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini kami sampaikan berkali-kali ke masyarakat untuk sangat berhati-hati. Nah, ketika sudah terlanjur menghubungi itu nomornya aktif, Mbak. Jadi kami waktu itu sudah coba ke operator seluler. Jadi statusnya sih sebenarnya nomornya sudah nggak aktif, cuman WhatsApp-nya yang terdaftar atas nomor itu tuh masih aktif. Nah, itu yang digunakan oleh penipu untuk ketika masyarakat tanya di situ, biasanya memang nanya soal IMEI, Mbak. Jadi ketika nanya di situ, nah langsung itu umpan masuk di situ. Dia nawarin bisa buka IMEI-nya ya hitungan 200 sekian ribu gitu-gitu, teman. Ketika sudah terjadi ya sangat disayangkan itu. Maksudnya masyarakat itu jadi menjadi korban. Ini juga sudah kami eskalasi ke pusat. Jadi memang pusat juga sedang mendata mana-mana yang nomor maksudnya di internet itu disalahgunakan. Jadi mungkin nanti akan kerjasama ke kantor Google-nya atau ke operator seluler untuk melakukan pemblokiran. Nah, kami sampaikan juga kepada masyarakat, cek and recheck lagi, double check ya. Misalkan di nomor tadi, kok ini agak rancu ya, kok ini agak mencurigakan ya, bisa ke Instagram. Nah, kalau Instagram itu kan ada tanda centang birunya tuh verified. Nah, bisa tuh kunjungi @beacukai-magelang, bisa di DM di situ. Tanya ini bener nggak gini-gini, kalau mau registrasi IMEI gimana sih gitu-gitu. Nanti kami akan sampaikan detailnya seperti apa gitu. Pun ketika saya beli di ini kok di lokal saja, kami sampaikan itu tidak bisa diregistrasi gitu. Nah itu kronologinya tadi kami sampaikan di Google seperti itu kondisinya. Kami sudah berusaha aja ya berpesan kepada masyarakat untuk hati-hati lah seperti itu. Berarti udah ada beberapa kasus ya, Mas ya. Iya. Ini hati-hati ya, kalau buka Google kadang pengen singkat kan nyari di Google langsung gitu ya. Jadi kalau diketik itu ada 2 ini, Mbak. Satu kantor Bea Cukai Magelang, satunya KPPBC TMPC Magelang. Nah, kalau yang KPPBC TMPC Magelang itu nomornya sudah sesuai dengan nomor WhatsApp kantor kami di 0811 264 0225. Nah, kalau mau menghubungi bisa di situ. Di recheck 2 kali. Ya, double check. Kalau sudah WA, telepon deh. Ya. Jadi biar makin yakin gitu. Mas, ada yang bertanya, ada Mbak Tia di Kuto Arjo. Mas, izin menanyakan terkait dengan nomor IMEI. Tadi disampaikan ada beberapa cara, melalui Bea Cukai, kemudian Dinas Perindustrian, dan melalui operator seluler. Kalau kita mau beli HP second, bagaimana cara cek IMEI? Apakah ada perbedaan di antara ketiga IMEI tersebut? Itu
Terima kasih. Oke, Mbak Tia di Kutoarjo. Mungkin kalau yang phone seluler kan batasan waktu gitu ya. Hanya 3 bulan, 90 hari. Nah, itu ada nomor unik kah yang berbeda gitu mungkin? Baik untuk Mbak Tia dari Kutoarjo ya. Jadi semua email yang didaftarkan nanti akan ditampung di satu sistem namanya CEIR, Central Equipment Identity Register. Jadi semua datanya itu akan terdaftar di situ. Dan bisa dibuka oleh umum. Bisa. Nggak bisa, tapi untuk ceknya apakah handphone yang dibeli ini bisa masuk ke website beacukai.go.id. Oke. Nanti ada menu cek email, itu bisa dimasukkan nomor emailnya. Kan biasanya ada handphone yang memiliki 2 email, yang dual SIM card ya, atau satu email itu bisa dimasukkan dua-duanya atau salah satu, nanti bisa. Nah, ada pemberitahuannya jika warnanya merah biasanya data email tidak ditemukan, berarti itu belum terregistrasi. Kalau warnanya biru, email sudah terdaftar ke sistem CEIR tadi, itu berarti Aman. statusnya handphone sudah terregistrasi. Begitu. Oke. Jadi nambahin juga yang perlu diketahui masyarakat itu sebenarnya ketika memilih untuk membeli handphone bekas itu, tadi kami juga sempat sampaikan, teliti. Jadi kalau bisa pastikan track recordnya jelas. Jadi ketika dia misalkan track record jelas beli dari distributor resmi, itu bisa dipastikan emailnya sudah terdaftar. Artinya dia dari produsen dan juga importirnya sudah melakukan pendaftaran email di Kementerian Perindustrian. Nah, yang menjadi krusial kan itu untuk memastikan track recordnya itu, ini barang asalnya itu dari mana gitu. Kan bisa kita lihat misalkan kelengkapan dusnya seperti apa gitu kan, terus notanya biasanya ada nota kwitansi, oh ini dibeli di mana nih gitu-gitu. Nah, kalau ada semua track recordnya jelas itu insya Allah aman, karena dia kan sudah dipakai, emailnya sudah dipakai, sudah aman lah gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika membelinya istilahnya batangan seperti itu ya. Terus kalau enggak kardusnya bukan kardus yang asli seperti itu ya. Terus juga bukan dari maksudnya dari distributor resmi, counter yang besar gitu juga. Nah, itu yang perlu diwaspadai nanti. Kami ada webnya di www.beacukai.go.id /cek email, bisa untuk membantu lah ya, untuk membantu memeriksa apakah emailnya itu sudah terdaftar atau belum gitu. Tapi memang kalau cek itu untuk yang ini ya, riwayat dari luar negeri ya, dicek email itu ya. Semuanya bisa, semuanya bisa dicek. Semuanya Jadi bisa. biasanya di Google langsung ketik cek email, nanti yang dari Bea Cukai itu paling atas ada langsung. Kalau misalnya ribet nih menunya yang mana, langsung di Google ketik cek email, nanti yang Cukai, ya. dari Bea Cukai. Dari Bea Cukai ada, Dinas Perindustrian yang produksi dalam negeri juga ada. Semuanya Jadi kalau satu. dicek di situ nanti ada pemberitahuannya email sudah terdaftar atau belum, itu ada ketika dicek. Jadi resiko untuk beli tadi itu sebenarnya kalau belinya COD, cash on delivery, itu kan bisa lihat langsung, oh emailnya ini, bisa dicek secara langsung. Yang jadi masalah adalah ketika belinya online, Ya. kita nggak bisa memastikan apakah benar ini handphone batangan atau bukan. Kan ada seller yang nggak mendeskripsikan secara jelas. Lalu kalau misalnya minta kirimin dulu dong nomor emailnya, si seller juga takut-takut mau ngirim emailnya, pembelinya juga ragu-ragu nih, kok nggak mau ngirim email gitu. Jadi jadi masalah begitu. Ini masuk ke materi waspada penipuan lagi sih. Betul, iya. Memang sekarang modus penipuan makin bermacam-macam gitu ya. Oke, baik. Ini nampaknya obrolannya masih seru, Mas, tapi waktunya udah mau habis ya. Kalau dari tadi ngobrolin penipuan, tapi bisa nggak sih biar pendengar agak bisa waspada gitu ya. Penipuan apa nih yang dimoduskan dengan penipuan online? Ada nggak sih? Mungkin bisa disampaikan gitu ke pendengar, penipuan-penipuan online yang juga terkait dengan email tadi. Selain tadi juga penipuan terkait jasa unblock email, jadi kami sampaikan juga ada penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi memang Bea Cukai sebagai garda terdepan ya, lalu lintas barang dari luar ke dalam negeri, namanya sering dicatut ya, disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama dapat kami sampaikan ada modus
kiriman ya, modus barang kiriman. Jadi Oke. ini bisa tahu-tahu orang itu dikirimin ini Mbak, pesan masuk atau WhatsApp gitu. Ada kiriman, ada kiriman dari ini. Apakah benar ini dengan ini gitu kan? Jadi kalau data kita itu sebenarnya kan kalau di internet itu sudah sudah bisa lah diambil kalau orang yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Data kita kan sudah kalau udah naik ke internet ya sudah seperti itu resikonya. Nah, tahu-tahu kita dikirimin pesan masuk seperti itu, ada kiriman gitu. Ini untuk menebus, ya, ada tagihan pajak. Nah, gitu kan masuknya seperti itu, ada kiriman, ada tagihan pajak yang harus dilunasi gitu kan. Nah, kita merasa nggak pesan, nggak ada ini, tapi nah kadang masyarakat itu panik seperti itu, panik, ada kiriman, ada tagihan juga, jadi kadang disertai ancaman juga di situ. Kalau nggak dilakukan penebusan nanti akan disita atau bahkan juga dipidana. Jadi salah satunya itu modus kiriman. Nah juga ada modus apalagi romansa palsu ya. Aduh. Romansa palsu. Kenalan via media sosial. Iya. Sekarang juga ya berselancar di media sosial juga berselancar dengan orang luar negeri pastinya ya. Bahkan itu lumayan Banyak. sadis ya. Oke. Lumayan sadisnya adalah selain hartanya yang dikuras, batinnya juga kan. Dalam. Karena beberapa kasus itu emang udah sampai diajak pacaran, lalu sampai dijanjiin untuk menikah dan sebagainya, namanya kenalan dengan bule ya, dapat nih bening nih gitu, diiyain ternyata ada modus lain, dan itu sampai yang jangka waktunya lumayan lama ya, pacarannya udah berbulan-bulan, lalu sampai mau melakukan segala macam ya untuk mentransfer itu. Jadi kalau yang pertama tadi yang diserang itu kepanikan ya. Nah, Ya, kalau psikologis paniknya, kalau yang kedua ini yang diserang adalah rasa percayanya. Gitu. Jadi sudah menaruh kepercayaan, ya, dibilangin apa aja nurut gitu. Jadi dibilang mau dikirimin hadiah nih buat kamu gitu. Nah, merasa akan dikirimin barang, nggak lama ada WA masuk dari mengaku petugas gitu, bisa ekspedisi, bisa dari kepolisian, bisa dari bea cukai ngaku-ngakunya. Nah, ini ada paket atas nama saudara gini-gini, ini ada barang ilegalnya gitu. Kalau nggak ingin dipenjara, nggak ingin dituntut pidana, lakukan tebusan gitu. Nah, biasanya disuruh transfernya ke rekening pribadi Mbak Amel dan juga pendengar Radio Irama FM. Nah, harusnya waspada ini ketika ada ancaman seperti itu, terus disuruh transfer ke rekening pribadi. Nah, ini berarti potensi penipuannya itu sangat tinggi. Jangan diteruskan seperti itu. Namun yang menjadi krusial ada di situ ketika masyarakat itu panik. Nah, kalau panik itu nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir. Jadi memang harus cerita ke orang ya, harus second opinion, bagaimana nih saya kok ada seperti ini. Nah, kadang pandangan orang lain bisa lebih jernih, bisa memandang lebih luas lagi. Oh, itu bisa memberikan saran, oh itu udahlah, itu penipuan, nggak usah diurusin gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu modus penipuan. Ada lagi? Menambahkan, jadi penipu itu saking canggihnya, jadi mereka tuh sampai membuat website untuk cek resi. Jadi mereka membuat cek resi palsu, lalu dia buat website, ketika resi palsu itu dimasukkan akan ada tuh data-data, cuman itu palsu ya. Jadi alangkah baiknya untuk cek resi barang kiriman luar negeri bisa lagi-lagi masuk ke beacukai.co.id, cek resi, atau di Google cek resi bea cukai gitu. Atau biasanya barang yang dikirim dari luar negeri itu kan masuknya ke Pos Indonesia ya, bisa misalnya kok agak susah nih gimana cara ngecek online, bisa datang ke kantor pos untuk memastikan, memverifikasi atas resi itu apakah valid atau tidak begitu. Jadi semoga tidak terjadi lagi, atau tidak ada yang
terkena penipuan dengan modus-modus yang sudah berkali-kali gitu. Ini mah sudah gitu kan, jatuh tertimpa tangga Iya. kalau ini. Ada lagi yang terbaru, modus Apa itu? penipuan bukan yang mengatasnamakan Bea Cukai, tapi penipuan yang menyerang petugas cukai. Oh iya. Jadi ada cerita Oh. itu. Ada cerita. Jadi memang kalau modus penipuan itu bisa menimpa siapa saja. Laki-laki, perempuan, tua, muda, entah itu aparat penegak hukum, entah itu swasta, itu bisa menimpa siapa saja. Jadi bisa harap menjadi kewaspadaan bersama. Jadi Oke. kami ada cerita, teman kami juga data-datanya itu dipakai untuk pinjol, Mbak Amel. Aduh, ini kasihan banget. Jadi ceritanya itu nggak bisa diapa-apain lagi ya. Iya, udah. Jadi Terlanjur. mau nggak mau harus mengangsur ya gitu. Jadi ya berpesan hati-hatilah sama masyarakat. Jadi memang data-data kita itu ya seperti itu, kita harus sangat hati-hati, jangan sampai, apalagi ya secara terang-terangan kita ngikutin pinjaman online yang ilegal seperti itu kan. Iya. Banyak juga pinjol ilegal ya. Pastikan kalau meminjam online tuh ya memang yang benar-benar berizin ya, diawasi oleh OJK gitu. Oke, baik. Dan satu lagi mungkin bijak bersosial media. Ini Benar. sekarang bisa banget dibaca. Oh, Amel kerjanya di Irama Nah, FM, ditelusuri itu lah dia. rumahnya, Iya, nomornya dan lain betul. sebagainya. Dipakailah sudah. Kan kita udah sering tuh belanja online tuh. Betul. Nah, dari belanja online kan ada nama dan nomor HP, alamat, lengkap itu Wow. di situ. Baik, ini perhatian khusus sekali apalagi di dunia digital yang makin semua orang sekarang udah nggak bisa lepas dari digital. Betul, saya aja kemarin jadi kita registrasi ya, kita download aplikasi, terus Betul. kita registrasi. Nah, biasanya nggak lama setelah itu tuh diteleponin tuh, banyak telepon masuk, Mbak. Wah, betul lagi. Kebetulan saya pasang get kontak ya, aplikasi seperti itu. Nah, itu muncul sendiri tuh spam, penipu, Waduh, udah waduh. di blok aja. Nah, alhamdulillah. Jadi ini juga bisa tips untuk masyarakat itu, aplikasi seperti itu bisa juga dipasang di handphone kita untuk meminimalisir untuk melakukan pencegahan ya penipuan, karena ya nomor-nomor itu kan sudah sering dipakai. Jadi kalau kita pakai aplikasi itu setidaknya kita tahu oh ini spam gitu. Jadi nggak kita angkat gitu. Oke, baik, pendengar setia Irama FM, masih seru banget obrolannya, tapi ternyata waktunya sudah panjang gitu ya. Boleh Mas Dimas dan Mas Cahyo closing statementnya dulu supaya makin banyak perhatian masyarakat terhadap registrasi email dan juga tadi kasus penipuan dan hoax di media sosial. Ya mungkin ini juga kami sampaikan, ini sebenarnya intinya ya, bahwa registrasi email melalui Bea Cukai ya, sekali lagi hanya untuk perangkat yang dibawa penumpang dari luar negeri. Nah, mekanismenya bisa langsung di terminal kedatangan saat itu juga. Nah, ketika sudah keluar dari bandara, itu masih bisa dilayani selama tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangan di kantor Bea Cukai terdekat, seperti itu. Dengan apa syaratnya ya, datang ke kantor membawa paspor, tiket atau boarding pass, dan juga perangkat yang akan didaftarkan. Setiap penumpang dapat mendaftarkan emailnya sebanyak 2 perangkat. Jadi kalau satu perangkat itu ada 2 nomor email ya berarti kali 2 berarti ada 4 nomor email. Nah, atau juga melalui mekanisme tadi barang kiriman ya, melalui barang kiriman dari luar negeri. Untuk registrasi emailnya dilakukan oleh perusahaan jasa titipan atau Pos Indonesia. Sepanjang benar-benar diberitahukan sebagai handphone dan juga dicantumkan nomor emailnya di situ, terus spesifikasinya seperti apa. Kadang masyarakat salah paham di situ, oh barang kiriman dari luar negeri, tapi diselipin misalkan di kardus baju, diselipin di dalam itu. Jadi kan perusahaan jasa titipannya atau Pos Indonesia kan nggak tahu di situ ada handphone. Nah itu nggak bisa tuh kalau sudah masuk terus mau, Pak saya datang ke kantor Bea Cukai mau daftar email, ini kemarin dikirimin gitu, dikirim paket dari anak saya, saudara saya di luar negeri, tapi tidak diberitakan sebagai handphone, nggak bisa, kami nggak bisa bantu seperti itu. Nah kalau kita beli online dari luar negeri terus
diberitahukan benar itu handphone, itu bisa nanti registrasinya dibantu oleh perusahaan jasa titipan atau Pos Indonesia seperti itu. Nah, terkait tadi himbauan waspada penipuan mungkin bisa disampaikan oleh Mas Dimas. Baik, kami himbau untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya, pendengar setia Irama FM, untuk sekali lagi kami ingatkan semua pembayaran ke yang resmi adalah tidak ke pribadi ya, jadi melalui rekening kas negara, dan itu melalui billing, bentuknya seperti virtual account gitu. Jadi jika masyarakat melihat adanya indikasi penipuan atau melihat adanya pelanggaran atas cukai peredaran rokok ilegal, silahkan melaporkan ke WhatsApp atau sosial media kita di WhatsApp 0811264025 atau Instagram @beacukaimagelang. Untuk sang pelapor kami jamin kerahasiaannya, data sang pelapor tidak akan kami beberkan dan kami jamin kerahasiaannya. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Cahyo, Mas Dimas, selamat bertugas kembali, dan terima Sama-sama. kasih. Tadi dari Mas Dimas ada titipan souvenir Mbak buat Tia tadi ya. Tia, Ya, betul, selamat di Kuto kepada Arjo. Mbak Tia atas supportnya di talkshow siang ini. Baik, terima kasih pendengar setia Rama FM, dan saya pamit bersama Mas Dimas dan juga Mas Cahyo. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.